Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Bertemu lagi di channel Talang Barueh. Kali ini Talang Barueh akan membahas tentang malam bainai dalam pernikahan adat Minang. Ya, tentunya setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Di Minangkabau, Sumatera Barat, salah satu prosesi yang terkenal adalah Malam Bainai. Konon katanya, Malam Bainai dilakukan untuk menghindari pengantin wanita dari hal-hal buruk. Malam Bainai merupakan ritual melekatkan tumbukan daun pacar merah ke kuku calon pengantin wanita yang dilakukan pada malam sebelum hari pernikahan. Tumbukan ini akan didiamkan semalam hingga meninggalkan warna kemerahan pada kuku. Calon anak daro, sebutan bagi pengantin wanita, diyakini akan terlindung dari bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi ini. Daun pacar merah ini dikenal masyarakat Minang sebagai daun inai. Oleh karena itu, prosesi ini kemudian dikenal sebagai Malam Bainai. Namun tidak semua masyarakat di Sumatera Barat mempercayai hal tersebut. Sebab pada zaman sekarang prosesi Malam Bainai hanya dianggap sebagai proses untuk membantu mempercantik kuku calon pengantin wanita saja. Ada satu busana khusus yang dikenakan calon pengantin wanita ketika Malam Bainai. Busana ini bernama baju tokah. Sebuah selendang akan dipakaikan menyilang di dada calon pengantin wanita, namun bagian bahu dengan lengan dibiarkan terbuka. Selain baju tokah, calon anak daro juga mengenakan sebuah suntiang. Suntiang ialah hiasan pada bagian kepala si anak daro. Namun, untuk prosesi Malam Bainai ini, suntiang yang dipakai ialah yang ukurannya lebih rendah. Mandi-mandi sebelum Malam Bainai. Sebelum melakukan prosesi Malam Bainai, biasanya calon pengantin wanita akan menjalani ritual mandi. Biasa dilakukan pada siang atau sore harinya. Namun, mandi yang dimaksud sedikit berbeda dengan pengertian pada umumnya. Di Sumatera Barat, calon anak daro hanya akan dipercikan air kembang sebagai simbol saja. Ada beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan ketika mandi-mandi ini. Salah satu contohnya adalah bahwa yang boleh memercikkan air kembang kepada calon anak daro adalah kedua orang tuanya sendiri. Jumlah percikannya tidak boleh genap, melainkan harus ganjil. Selain itu, ada keluarga besar yang turut hadir sebagai wujud kasih sayang dan restu mereka atas pernikahan tersebut. Air kembang ini akan dipercikkan dengan menggunakan sebuah daun bernama daun sitawa dingin atau daun cocor bebek. Usai mandi-mandi, calon anak daro dibimbing kedua orang tuanya berjalan menuju pelaminan dan dipakaikan inai di kuku-kuku jarinya. Calon anak daro kemudian akan dituntun oleh kedua orang tuanya berjalan di atas kain jajakan berwarna kuning terbentang menuju pelaminan, tempat acara Malam Bainai dilangsungkan. Hal ini melambangkan perjalanan calon anak daro dari kecil sampai dewasa. Setiap kain yang dilewati oleh calon anak daro akan digulung oleh dua orang saudara laki-laki yang mengandung arti supaya pernikahan yang ditempuhnya cukup satu kali seumur hidupnya. Sesampainya di pelaminan, calon anak daro akan dipakaikan daun inai secara bergantian oleh ibu-ibu yang dituakan. Setiap kuku yang dipakaikan inai pun memiliki arti istimewa. Saat inai dikenakan di kuku jari kelingking, sang anak daro didoakan agar dapat melalui hal-hal sulit yang dihadapi bersama sang calon suami. Inai yang diberikan pada jari telunjuk melambangkan harapan bagi anak daro untuk berhati-hati dalam membuat keputusan.
Sedangkan inai di kuku jari tengah merupakan harapan agar ia dapat membagi kasih sayang dengan adil. Inai pada kuku ibu jari melambangkan doa agar calon pengantin perempuan menghormati suaminya kelak, dan inai pada kuku jari manis merupakan doa agar sang anak daro memiliki kehidupan rumah tangga yang ideal dan cinta yang abadi. Jumlah kuku yang diberikan inai yang memiliki arti. Kuku yang dipakaikan inai hanya 9 saja, karena bagi masyarakat Minang 10 jari dianggap sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya bisa dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya berbagai unsur kebudayaan Minang juga hadir dalam berbagai prosesi ini, seperti iringan musik saluang. Maka Malam Mbak Inai tidak hanya menjadi tradisi menyenangkan bagi perempuan Minang yang melepas masa lajangnya, namun juga momen yang menyentuh bagi sang calon istri, di mana ia mendapatkan berbagai petuah dari keluarga dan kerabatnya. Sudah siapkah Anda menjalani tradisi ini? Bagikan pengalaman atau kisah Anda di kolom komentar.